Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahlim, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Ilmu Pertanian di salah satu universitas, yaitu Universitas Andi Jama Kota Palopo. Kebetulan kami mendapatkan tugas, yaitu tugas menjelaskan konsep teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow di mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Idawati SP MSI. Teori Maslow ini dicetuskan oleh seorang tokoh psikologis humanistik bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Lantas apa itu teori Maslow? Teori Maslow adalah teori kebutuhan yang menyatakan bahwa individu bakal berupaya memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum beranjak ke kebutuhan yang lebih tinggi. Abraham Maslow memaparkan teori penting berkaitan dengan hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan paling dasar manusia adalah pemenuhan aspek psikologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini meliputi mulai dari makan, minum, tidur, hingga kebutuhan biologis. Kebutuhan psikologis berdasarkan piramid Abraham Maslow merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi. Penekanannya terdapat pada tujuan, yakni untuk bertahan hidup. Berbeda halnya dengan orang kaya yang bisa jadi memiliki gaya hidup sehari-hari, makan makanan mahal dan mewah. Pada dasarnya kebutuhan psikologis ini berhubungan dengan keperluan hidup manusia, yaitu makan, minum, rumah, kendaraan, pakaian, pernikahan. Contoh teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari pada tahap awal ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Di antaranya yakni seseorang yang bekerja demi mencari nafkah keluarganya, membeli makan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, tidur ketika sudah lelah, dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mendapatkan atau menerapkan psikologis yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ditempuh. Yang pertama, menyederhanakan keperluan hidup. Artinya hidup sederhana sekalipun orang kita kaya misalnya. Kemudian mencari kebutuhan dari sumber yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa makan dari sumber yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya dan dia lakukan sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lidahnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hierarki kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan psikologisnya terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan manusia tingkat kedua ini berdasarkan piramid Abraham Maslow meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Hidup rukun, aman, dan damai merupakan dambaan setiap insan atau setiap umat manusia, dari suku, agama, bangsa manapun, atau bahkan yang berpangkat dan berstatus sosial apapun, karena hal tersebut merupakan fitrah dan kebutuhan setiap umat manusia. Contoh kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman dari sesuatu yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, kekerasan, penyakit, bencana alam, perundungan, dan sebagainya. Lantas bagaimana kita menghadapi rasa jika keadaan rasa tidak aman? Di antaranya yang harus diwujudkan adalah menumbuhkan karakter mental dan strategi yang positif, seperti berani, percaya diri, pandai beradaptasi dalam suasana dan keadaan. Pernah kami ditanya oleh dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu Bapak Dr. Suryanto SP MSI. Pertanyaannya simpel yaitu adakah pekerjaan atau profesi yang ada di muka bumi ini yang aman? Maka kami jawab tidak ada.
sebab orang miskin maupun kaya tidak juga menjamin merasa aman. Profesi petugas keamanan saja itu tidak aman. Organisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB saja tidak bisa menjamin atau tidak ada jaminan keamanan suatu negara. Nah, bagaimana kebutuhan rasa aman ini wujud dalam kehidupan? Jika sekiranya setiap individu butuh dan cinta atas rasa aman, maka di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang jiwa yang aman atau tempat yang aman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu ialah orang yang membuat rasa aman terhadap sesamanya dari harta dan jiwa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Fadalah Ibnu Ubaid. Kemudian hierarki ketiga, kebutuhan sosial dan kasih sayang. Dalam urutan piramid Abraham Maslow, kebutuhan setelah memenuhi rasa aman adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini didorong oleh keinginan untuk dibutuhkan oleh orang lain dan dicintai. Kebutuhan manusia tingkat ketiga ini baru bisa dicapai jika seseorang sudah memenuhi dua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan rasa aman dan psikologis. Contoh teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari pada tahap ini dapat dilihat ketika seseorang mulai mencari pasangan, lebih sering bersosialisasi, serta banyak bergaul karena merasa ingin dibutuhkan oleh orang lain. Menurut Kiai Hussein Muhammad Al-Mu'asyarah bin Ma'ruf, adalah pergaulan, persahabatan, dan kekeluargaan yang dibentuk bersama antara suami istri dengan cara yang baik, yang sesuai dengan adat dan kondisi masing-masing masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan standar masyarakat. Dalam agama kita diajarkan dalam ajaran agama kita diajarkan sifat saling memuliakan sesama, menunaikan hak sesama tanpa menuntut hak dari mereka. Jalan atau cara mendapatkan sifat tersebut, minimal kita memberi salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Kedua, menyayangi yang muda, menghargai sebaya, menghormati yang tua dari kita, dan memuliakan ulama atau pemimpin yang adil, serta saling bergaul dengan watak yang berbeda-beda. Hierarki keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan menurut teori Maslow dilandasi oleh motivasi atau keinginan untuk memenuhi ego dan meraih prestasi. Contoh kebutuhan akan penghargaan menurut teori hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan ini merujuk pada sikap menghormati dan dihormati oleh orang lain. Dan terakhir adalah yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Semisalnya seorang yang bercita-cita menjadi guru akhirnya berhasil mencapainya. Di kemudian hari, pada saat bersamaan ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Dalam teori kebutuhan Maslow, hal ini dikenal sebagai aktualisasi diri, yakni pemenuhan potensi dirinya mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Contoh teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari pada hierarki yang paling tinggi ini adalah ketika seseorang terlihat mulai mengesampingkan kebutuhan lainnya. Artinya ia hanya ingin berkarya tanpa memikirkan uang. Ia ingin menggapai cita-cita asli yang sebelumnya belum pernah terwujud. Misalnya seorang yang membuat
melukis atau membuat lagu dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat tentang hierarki kebutuhan Maslow, teori Maslow. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Kemudian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.